Ribuan pekerja di PT Yihong Novatek Indonesia harus menelan pil pahit karena terkena PHK saat Ramadan 2025 atau menjelang Idul Fitri. Pasalnya, perusahaan asal Tiongkok yang berlokasi di Kabupaten Cirebon mendadak menghentikan operasionalnya. Padahal sejak mulai beroperasi 2 tahun lalu, pabrik sablon sepatu ini mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan dinilai membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, awal Maret 2025 perusahaan tersebut menghentikan aktivitas produksi. Diduga keputusan ini diambil akibat kerugian yang dialami setelah aksi demo selama 4 hari yang berujung pada kerugian hingga miliaran rupiah. Salah satu korban PHK PT Yihong, sebut saja Yanti Komala, mengaku tidak mengetahui pasti alasan dirinya diberhentikan. Ia merasa dirugikan apalagi keputusan PHK dilakukan menjelang Lebaran. Yanti yang baru bekerja sejak Desember 2024 kini kembali menganggur. Ia merasa nasibnya berubah drastis akibat aksi demo yang ia sendiri tidak pahami secara menyeluruh. Hal senada disampaikan Rini, karyawan lain PT Yihong yang juga terkena dampak PHK. Ia menilai tidak semua pekerja memahami atau terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa. Rini berharap perusahaan bisa kembali beroperasi dan mempekerjakan kembali para karyawan yang terdampak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak PT Yihong terkait kelanjutan operasional dan nasib para pekerja yang terkena PHK. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gaji, fasilitas yang sediain itu perusahaan malah terhasut sama bawahan. Misinya mogok 4 hari kerja. Bukannya dapat perhatian, keinginan kalian langsung dikabulkan. 4 hari apa 100 hari? Seumur hidup kalian tidak diperbolehkan lagi masuk perusahaan. Kecerobohan dan kebodohan. Diberi kesempatan malah banyak permintaan. Indonesia. Sekarang ngemis-ngemis minta kerjaan. Apa? Mau nyalain pemerintah? Kalian merasa tidak dipedulikan? Mengharapkan diperhatikan? Karena tindakan-tindakan kebodohan yang tidak punya tujuan. Itulah makanya tahap apa pula kalian demo-demo minta tutup sampai mogok pula kalian kerja 4 hari. Terakhir kalian sendiri kan yang nyesal minta buka lagi PT-nya. Makanya sebelum bertindak itu dipikirkan dulu bang, gaji kalian masih ada nggak dalam itu, baru kalian demo, baru kalian minta tutup. Ini belum apa-apa kalian udah emosi, dipancing sama karyawan lain untuk demo kalian. Terakhir pening kalian sendiri kan, capek kali demonya, entah apa pula demo. Udah biarkan karyawan yang dipecat itu, mungkin dia dipecat itu karena dia ada salah. Gak mungkin kan karyawan gak salah itu dipecat, kan? Jadi pesan dari aku, bagus-bagus aja lah kerja ya kan. Ngapain demo? Pikirkan keluarga kalian, oke? Salam dari planet sebelah. Solidaritas palsu, akhir yang nyata. Katanya solidaritas. Tapi kenapa yang dihancurkan justru dapur sendiri? Katanya perjuangan, tapi kenapa yang menang justru entah siapa? Perjuangan buruh itu mulia, tapi ketika buruh dijadikan alat oleh kepentingan, maka itu bukan perjuangan, itu dipermainkan. Dan akhirnya pabrik tutup. Anak-anak kehilangan biaya sekolah. Apa ini kemenangan? Atau akhir dari cerita yang salah arah? Hilang sumber rezeki. Bukan karena Yihong. Yihong tidak sempurna, tapi Yihong memberi kerja. Ribuan keluarga bertahan karena pabrik itu. Sekarang mereka kehilangan arah. Bukan karena Yihong jahat, tapi karena kita ikut arus yang tidak jelas siapa dalangnya. Kita pikir sedang berjuang, tapi justru sedang dimanfaatkan. Hilangnya rezeki hari ini bukan salah Yihong, tapi salah siapa yang terlalu cepat membakar jembatan. Buruh jangan dikendalikan, jangan ikut-ikutan. Akhirnya korbankan keluarga. Buruh itu tulang punggung bangsa. Tapi kalau buruh dijadikan pion politik, maka rakyat sendiri yang kalah. Jangan ikut-ikutan, teriak kalau belum tahu siapa yang bisikin. Jangan rela dikendalikan. Karena ketika pabrik tutup, yang lapar bukan mereka yang memprovokasi, tapi anak kita, istri kita, orang tua kita. Hati-hati, solidaritas yang salah arah bisa hancurkan keluarga sendiri. Pikir dulu, baru bertindak. Karena tidak semua yang teriak keadilan itu jujur.
Masih heboh banget perkara PT Yihong yang mem-PHK langsung semua karyawannya 1.100 lebih gara-gara mereka ini melakukan mogok kerja massal, ya kan, berapa hari, 3 hari apa 4 hari itu. Yang katanya akibat mogok kerja tersebut itu membuat kerugian tinggi untuk perusahaan tersebut, dan akhirnya ya udah deh pecat aja sekalian gitu. Nah, yang pada nanya kenapa sih itu buru-buru pada melakukan mogok massal sampai berhari-hari. Nah, ini dia nih penyebabnya, karena sebelumnya ada 3 rekannya yang juga di PHK gitu. Jadi intinya mah kagak terima lah ya. Mungkin bermaksud untuk meminta keadilan atas 3 rekan yang juga di PHK gitu. Makanya melakukan protes tersebut. Malah perusahaannya melakukan PHK massal secara sepihak. Ya kalau udah kayak gini mah, saya juga bingung. Siapa yang salah jadinya? Nah, begini dah tuh kelakuannya. Dia yang minta nutup, dia yang mogok kerja, dia juga yang minta balik kerja. Bagaimana dong? Mana udah di PHK semua, mana mau lebaran, ya kan? Lu juga nggak tahu ya gitu masalah internal yang sebenarnya tuh gimana, karena antara pihak A sama pihak B beda-beda nih penjelasannya gitu. Tapi jangan kayak begini juga. Kalau udah di PHK serempak begitu gimana? Mana mau lebaran, ya kan? Malah jadi nganggur, kehilangan pekerjaan. Jangan gampang diprovokasi gitu, karena ini nggak mungkin kan nggak ada provokatornya. Nah, yang jadi provokator gimana? Kalau udah kayak gini, bisa tanggung jawab nggak? Memang sih, pasti banyak banget kan yang ngerasa banyak ketidakadilan gitu yang dirasain para buruh gitu ya terhadap perusahaan. Tapi mbok ya pikir-pikir dulu, karena nyari pekerjaan tuh juga sulit. Kalau kayak gini pantas aja investor pada nggak mau investasi di Indonesia. Ya kayak begini. Nah, ini info terupdate-nya. Dia akan kembali lagi beroperasi, tapi bakal lakukan rekrutmen tenaga kerja lagi. Berarti jatuhnya jadi baru lagi dong. Seumur-umur saya nggak pernah nge-react suatu kasus atau video, tapi masalah PT Yihong ini menarik banget untuk dicermati. Disclaimer dulu ya, saya bikin video ini sebetulnya tuh dengan kerinduan pengen banget gitu negara ini maju. Tapi kalau attitude-nya nggak maju-maju, attitude-nya masih begitu, mau-maunya gua, terus pride-nya tinggi banget, nggak mikir panjang dalam dunia kerja, gimana investor asing mau masuk sini? Kalau nggak ada investor asing, terus kalian bisa ngebangun negara ini dengan skill kalian yang kayak gitu-gitu aja? Nggak bisa, Ferguson. Kita mesti belajar dari negara yang lebih maju. Kita contoh bagaimana mereka kerja, bagaimana cara berpikir mereka. Nah, kita harus kerja dulu sama orang pinter, baru nantinya kita bisa jadi pinter. Untuk yang belum tahu, jadi di PT Yihong itu mem-PHK 3 orang. Lalu teman-temannya itu sekitar 1000-an orang mendemo menunjukkan solidaritas. Ancamannya tutup aja tuh Yihong. Akhirnya sama si PT Yihong itu beneran ditutup. Plus yang 1126 orang itu di PHK menjelang lebaran. Mereka nggak bisa mikir kalau misalnya kita terjadi apa-apa di tempat kerja kita, anak istri kita tuh mau makan apa, ngebela-belain kasus yang nggak kejuntrungan asal-usulnya. Kalau Cindo dia punya attitude mentalnya ya, dia misalnya nggak suka nih kerja di satu tempat, dia tuh dalam hati bikin komitmen keras kalau ini adalah cambukan buat gua untuk berhasil. Dia dengan memberanikan diri keluar dari perusahaan itu, terus banting tulang, jejingkrakan, jungkir balik, sampai beberapa tahun kemudian dia buktiin kalau dia bisa berhasil. Ya nggak semua orang Cindo begitu, saya ngomong mayoritas ya. Biasanya kalau Cindo kerja sama orang, dia cuma butuh beberapa tahun aja, kemudian dia berhenti dari perusahaan itu, terus dia bikin usaha sendiri. Saya pernah ngobrol dengan orang Chinese mainland, dia bilang gini, dia mengeluhkan seperti ini, etos kerjanya kenapa beda ya? Kalau di Chungkwa sana, waktunya istirahat, makan, udah makan, balik lagi kerja. Ini mohon maaf nih ya, saya cuma menyampaikan pendapat mereka ya. Mereka bilang
izin untuk sholat itu sehari bisa lebih dari 1 kali. Itu nggak masalah. Sholatnya itu sebentar, antara 10-15 menit, tapi hehehenya itu lama banget. Jadi dia kembali lagi ke kantor, itu bisa 1 jam. Ini di luar jam istirahat makan siang ya. Nah, yang kayak gini-gini tuh mereka jadi sebetulnya bukan mempermasalahkan agamanya. Kalian mau sholat silakan, tapi mbok ya tahu-tahu waktu. Lalu mereka bilang lagi, banyak teman-teman mereka yang memindahkan pabriknya ke Vietnam. Karena di Vietnam itu pemerintah begitu tahu dia mau invest, dicariin tanah tanpa ada mafia tanah. Dibikinilah surat perizinannya dengan mudah. Mikir dah sendiri.